Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Doa Pentakosta hari ke-8 judulnya Roh Kudus menghasilkan buah roh. Sebelum kita diberkati lewat firman Tuhan dan bersama-sama kita akan menyembah dan berdoa, mari kita datang kepada Dia. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena kasih dan karunia Tuhanlah kami bisa ada sampai hari ini. Semua karena Roh Kudus juga sudah mengerjakannya dalam hidup kami. Kami rindu bertambah-tambah, disempurnakan, bertambah-tambah dari hari ke hari, menjadi lebih baik segambar dan serupa dengan Engkau. Berfirmanlah bagi kami saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Roh Kudus diam bersama dengan kami dan berbicara secara khusus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Dalam surat Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Hidup kita ini dipenuhi dengan segala keinginan daging. Karena itu kita harus melawannya dengan cara hiduplah oleh roh. Selanjutnya, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu, seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling
dengki. Perhatikan baik-baik. Tadi kita melihat bahwa ada keinginan-keinginan daging yang harus kita hindari dan tidak lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Tapi di sisi lain kita harus hidup oleh roh. Hidup oleh roh itu seperti buah roh yang tercatat dan kita membacanya bersama-sama. Mari bersama-sama hiduplah dengan roh. Maka keinginan daging akan tidak mendapatkan tempat dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana dengan keseharian kita, dengan rutinitas kita? Adakah hari-hari ini kita masih terikat dengan keinginan-keinginan daging? Dan tanpa kita sadari, nyata-nyatanya keinginan daging tersebut sudah mengikat kita. Kita menjadi pribadi yang lebih senang, lebih nyaman melakukan keinginan daging daripada keinginan roh. Keinginan-keinginan daging tersebut, jika kita biarkan berlama-lama akan mengikat kita, bahkan menjauhkan kita dari segala keinginan-keinginan roh yang sejatinya itu menjadi kesukaan kita, kegemaran kita sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Jika ada di antara kita masih sulit untuk memberi, untuk melepaskan pengampunan, untuk melupakan masa-masa kepahitan, kekecewaan, itu tandanya kita masih hidup di dalam keinginan-keinginan daging. Kita belum hidup di dalam keinginan roh. Roh Kudus akan memberikan kemampuan untuk kita agar dapat menghasilkan buah roh. Karena bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan kekuatan manusia, saya dan saudara itu bisa menghasilkan buah roh. Semakin intim kita dengan Roh Kudus, semakin melekat kita dengan firman Tuhan, semakin kita bersatu dengan keinginan Bapa di sorga, maka akan semakin lama kita akan membiasakan diri hidup di dalam keinginan-keinginan roh. Dan keinginan-keinginan roh itulah yang akan membantu kita untuk tinggal di dalam buah roh. Amin. Doa saya setiap kita yang bersama-sama mengikuti dalam doa Pentakosta hari ini, mari punya komitmen untuk hidup di dalam roh, hidup dalam sebuah keintiman. Mari kita datang menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ampuni kami kalau selama ini kami masih menyimpan hal-hal yang sifatnya kedagingan, yang lebih nyaman buat tubuh kami ini, buat keinginan daging kami ini. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami mau hidup di dalam keinginan roh. Kami mau tinggalkan segala keinginan daging. Karena itu kami mau hidup intim dengan Roh Kudus. Come to my heart. Datanglah, masuklah dalam hati kami, dalam hatiku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus kami mampu ya Bapa. Kami mampu meninggalkan segala keinginan daging dan menghasilkan buah roh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari datang kepada Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Jangan berdiam diri, intimlah dengan Tuhan. Dia ada bersama dengan kita. Dia mau memenuhi kita, memulihkan kita dari kehidupan daging kita, dari segala macam dosa-dosa kita. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkatlah kedua tanganmu dan bukalah hatimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih-Nya lewat Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hamba berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan berikan penghiburan sejati, yang terikat terhadap dosa dimerdekakan dari dosa, yang membutuhkan kesembuhan penyakit sembuhkan Tuhan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.